Ya karena bisa aja, sudah terbukti kok. 2 kali Ridwan Kamil di-prank ketika quick count dan kemudian laporan ke MK. Kan bisa aja untuk semua kegiatan-kegiatan kampanye yang sebelumnya kemudian seolah-olah mereka ini bersemangat dan seterusnya, itu ternyata juga hanya prank, hanya tipuan belaka gitu. Selamat malam semuanya. Hari ini kita semua mendapatkan kejutan dari tim Ridwan Kamil dan Suswono. Karena ternyata mereka batal menggugat ke MK. Jadi, padahal kita udah nungguin semalam gitu ya. Semalaman kita tungguin ini gimana nih? Ridwan Kamil kok belum daftar-daftar gitu kan. Udah ditungguin offline, online, nggak ada juga. Dan ternyata hari ini mereka menjelaskan bahwa mereka memang sudah batal mengajukan gugatan ke MK. Sehingga secara otomatis mereka juga mengakui bahwa hasil Pilgub Jakarta 2024 ini memang sudah selesai dengan cukup 1 putaran untuk kemenangan Pramono dan Rano Karno. Ya meskipun sampai sekarang Ridwan Kamil masih belum muncul, belum mengucapkan selamat atau apa gitu ya. Tapi ya sudahlah, yang penting ini sudah batal diajukan gugatan sehingga ini tidak perlu lagi diperpanjang dengan drama-drama atau sidang di MK. Tapi yang menarik bagi saya dari batalnya gugatan tim Ridwan Kamil dan Suswono ini terjadi di detik-detik terakhir di masa injury time katakanlah. Karena kemarin siang gitu ya, mereka masih cukup optimis tuh. Di grup-grup mereka yang saya susupi, itu mereka masih optimis untuk melakukan gugatan. Tapi hanya dalam hitungan jam, tiba-tiba semuanya berbalik dan kemudian batal gitu. Padahal persiapan tim yang akan melakukan gugatan ke MK ini sudah dilaksanakan selama berhari-hari. Dan bahkan Ridwan Kamil sendiri yang memimpin tim ini untuk kemudian bersiap untuk 2 putaran gitu kan. Bayangkan udah berhari-hari mereka mempersiapkan diri. Ternyata pas hari H nggak datang. Itu kan kayak mantan kalian gitu ya, yang batal nikah gitu kan. Udah melakukan persiapan, sudah bikin dekor, udah nyebar undangan, berhari-hari melakukan persiapan. Ternyata pas hari H nggak ada. Pasangannya nggak datang, ini mirip nih. Dan ini bagi saya sangat misterius sekali gitu. Karena bahkan Ridwan Kamil sendiri sampai sekarang itu masih nampaknya belum pede untuk muncul di media. Jangankan di media, bahkan di sosial media sekalipun sepi. Nggak ada kegiatan, nggak ada pernyataan apa-apa, sepi gitu ya. Setidaknya sampai video ini saya buat hari ini. Dan ya itu memang wajar gitu, karena nampaknya Ridwan Kamil ini merasa terpukul sekali. Karena hanya dalam hitungan hari dia di-prank 2 kali. Dia kayak dikhianati oleh orang-orangnya sendiri gitu. Yang secara persiapan sangat-sangat meyakinkan, ternyata pas hari H nggak ada yang datang. Nah ini sebenarnya sebelumnya pernah terjadi ketika quick count gitu ya, ketika mereka sudah mempersiapkan ruangan di sebuah hotel untuk selebrasi, untuk merayakan kemenangan. Tapi ternyata di hari H nggak ada yang datang gitu. Padahal undangan sudah kemana-mana. Orang-orang menyatakan siap untuk datang dan siap untuk merayakan kemenangan. Bahkan sudah bicara soal konsumsi atau makanannya apa nanti untuk mereka rayakan ketika hasil quick count diumumkan gitu. Tapi ternyata pas hari H satu pun nggak ada yang datang, dan Ridwan Kamil sendirian di hotel itu. Bayangkan gitu ya, Ridwan Kamil itu sudah nungguin teman-temannya, ternyata dia sendirian dan kemudian masuk kamar sendirian. Nggak ada nonton quick count bersama, nggak ada perayaan karena memang kalah. Ridwan Kamil masuk sendirian ke hotel gitu. Jadi ini cuma keluar-keluar aja sebelumnya gitu ya, yang nampaknya solid, semuanya akan datang. Ternyata pas hari H nggak datang. Dan ini mirip sekali dengan apa yang terjadi di gugatan MK kali ini gitu. Karena ya sebelumnya kan mereka juga cukup meyakinkan gitu ya. Kumpulin data, bikin sayembara. Wah, kurang apa gitu. Kurang meyakinkan apa. Kelompok-kelompok elit dari Kimples mengatakan bahwa ini ada kecurangan, ini kita akan buktikan, ini pasti 2 putaran. Kalau 2 putaran Ridwan Kamil pasti menang. Ternyata pas hari H nggak ada satupun orang yang mau daftar ke MK, sehingga tidak ada gugatan, dan itu membuat Ridwan Kamil
kembali ditinggal sendirian. Mungkin sekarang Ridwan Kamil juga masuk ke dalam kamar hotel sendirian. Jadi Ridwan Kamil ini di-prank atau dikhianati, ditipu oleh orang-orang di sekelilingnya, oleh para tim sesnya sendiri gitu. Bayangkan hanya dalam hitungan hari udah di-prank 2 kali. Pasti sangat menyakitkan itu. Udah keluar-keluar di media 2 putaran udah persiapan nggak ada. Ya meskipun sebenarnya ini bukan cuma 2 kali Ridwan Kamil di-prank gitu ya. Sebelumnya ketika Ridwan Kamil digeser dari Jawa Barat ke Jakarta, itu sebenarnya dia juga sudah ditipu tuh. Dia tuh ya di-prank gitu ya. Emang dia coba disingkirkan sebenarnya oleh pihak tertentu. Saya nggak mau sebut aja namanya. Tapi ya sama pihak tertentu ini memang Ridwan Kamil tidak disukai. Ketika dia digeser dari Jawa Barat ke Jakarta, sebenarnya itu saja sudah nggak masuk akal sama sekali. Karena bayangkan, Ridwan Kamil di Jawa Barat, dia petahana. Udah pasti menang dia kalau maju lagi, karena petahana gitu. Bahwa kemudian di Jakarta itu nggak ada calonnya, kan sebenarnya banyak orang yang bisa diajukan. Reza Patria dari Gerindra misalkan, atau Deddy Mulyadi di Jakarta, bisa aja gitu. Tapi yang digeser ternyata Ridwan Kamil ke Jakarta dengan segala ketidakpastian itu. Dia meninggalkan Jawa Barat dengan harapan dia bisa maju di Jakarta dan kemudian dia bisa menjadi calon presiden selanjutnya untuk mengikuti langkah atau jejak Pak Jokowi sebelumnya. Karena Ridwan Kamil ini sangat nurut sekali dengan Pak Jokowi gitu ya. Dia gak pindah ke Jakarta gitu ya. Berkata bahwa wah sama dulu Pak Jokowi juga ketika maju sebagai cagup dia gak pindah. Coba disama-samakan gitu. Tapi ternyata kekuatan Pak Jokowi dan timnya itu ya sudah tidak ada apa-apanya hari ini. Ridwan Kamil dipuji dengan elektabilitas yang tinggi, dengan harapan dia akan bertanding melawan Anies atau Ahok dan itu akan bisa dimenangkan oleh Ridwan Kamil. Imajinasi dia seperti itu gitu ya. Karena ya Ahok ini ya sudah pernah kalah di Jakarta, punya kasus penistaan agama. Dengan Anies juga ya sebagai capres sudah kalah gitu ya. Dan kemudian kalau jadi cagup ini pasti akan menjadi perbincangan atau ditanyakan oleh banyak orang. Udah kelasnya pres kok nyagup, nggak tahu malu dan sebagainya. Tapi ternyata Ridwan Kamil tidak menghadapi keduanya. Tidak menghadapi salah satunya gitu, melainkan menghadapi keduanya. Karena Anies dengan Ahok kemudian bersatu untuk mendukung Pramono Anung. Jadi Ridwan Kamil yang elektabilitasnya begitu tinggi kemudian bisa dikalahkan oleh orang yang ketika mendaftar tidak punya elektabilitas sama sekali. Katanya kalah gitu. Jadi ya kasihan gitu, kasihan sekali, bayangkan gitu ya, dia sebagai gubernur sebelumnya, petahana gitu ya, dia kans untuk menang di Jawa Barat itu 90% dia bisa menang di situ ya, kemungkinan menangnya gitu ya, tapi kemudian digeser ke Jakarta dan kemudian sekarang gagal. Kasihan gitu. Jadi ya jangankan cuma gelar gubernur yang sudah hilang gitu ya, sudah nggak jadi gubernur, nggak punya jabatan gitu ya. Mau jadi menteri kayaknya masih nunggu sampai bulan April atau setelah Lebaran gitu kan. Setelah para pejabat saling sowan atau saling melakukan pertemuan setelah Lebaran gitu kan, masih lama gitu ya. Jadi ya sekarang dia jadi tidak punya jabatan apa-apa dan bahkan sebelum Lebaran nanti gitu ya, bisa saja kemudian Ridwan Kamil juga ternyata sudah tidak menjadi wakil ketua umum Partai Golkar. Karena di Golkar juga dia ya akan terlihat sangat-sangat memalukan gitu ya. Masa wakil ketua umum maju sebagai cagup kalah ya. Apalagi kan ya beberapa saat nanti ini Golkar nampaknya akan melakukan rakernas gitu ya dengan Bahlil. Ya bisa aja dia kemudian juga digeser dari waketum menjadi ya tidak jadi apa-apa, cuma jadi kader biasa. Jadi Ridwan Kamil berpotensi untuk kehilangan semuanya gitu. Dia sudah hilang posisi gubernurnya gitu ya, dan kemudian dia bisa juga hilang dari posisi wakil ketua umum Partai Golkar. Dan kalau dia sudah tidak menjadi wakil ketua umum Partai Golkar, dia mau jadi apa? Nggak jadi apa-apa gitu. Ya kalau nggak gitu Ridwan Kamil bisa fokus kepada syuting-syuting film dan FTV kayaknya gitu ya. Karena kalau udah nggak kedua-duanya dia nggak bisa punya panggung lagi sampai 2029 nanti. Dan
Entah apakah ini disadari oleh Ridwan Kamil atau enggak, saya curiga ini kayaknya nggak disadari. Karena sudah diprank berkali-kali, Ridwan Kamil masih tetap pede gitu ya. Dia dikhianati oleh orang terdekatnya, oleh orang sekelilingnya, dia ternyata masih percaya gitu. Jadi kayak lagu gitu ya. Kamu berbohong, aku pun percaya. Kayak lagu. Dibohongi masih terus percaya ya. Ya itulah apa namanya cerita Ridwan Kamil yang kemudian ini patut untuk kita catat sebagai satu rekor sejarah, di mana calon gubernur ya, yang petahana di Jawa Barat kemudian dikalahkan di Jakarta oleh calon yang bahkan tidak punya elektabilitas sama sekali. Dan setelah itu dia diprank berkali-kali oleh timnya, oleh tim sesnya sendiri. Sehingga saya curiga gitu ya, kekalahan Ridwan Kamil di Jakarta bukan hanya sekedar faktor Pramono, Cak Lontong atau Sidul gitu ya. Bukan hanya soal faktor bagaimana solidnya PDI Perjuangan dan rakyat Jakarta yang kemudian bersatu melawan orang yang didukung oleh Mulyono. Bukan hanya itu nampaknya. Bahkan di kelompok Kim Plus sendiri itu kayaknya mereka juga tidak terlalu mendukung. Ya bisa aja mereka selama ini cuma pura-pura mendukung gitu. Oh, kita menangkan satu putaran. Itu maksudnya sebenarnya satu putaran untuk Pramono. Ya karena bisa aja, sudah terbukti kok 2 kali Ridwan Kamil di-prank ketika quick count dan kemudian laporan ke MK. Kan bisa aja untuk semua kegiatan-kegiatan kampanye yang sebelumnya kemudian seolah-olah mereka ini bersemangat dan seterusnya, itu ternyata juga hanya prank, hanya tipuan belaka gitu untuk menghabisi atau membuat Ridwan Kamil jadi tidak punya panggung lagi sampai tahun 2029 nanti. Ya, kalau itu yang terjadi, ya kita ucapkan selamat kepada semua pihak yang sudah mengalahkan Ridwan Kamil sebelum tahun 2029. Karena bagaimanapun Ridwan Kamil adalah orang yang belum maju di Pilpres, belum pernah maju. Sehingga kalau dia jadi gubernur gitu ya, dia berpeluang untuk punya kans menjadi capres ataupun cawapres siapapun pendampingnya nanti. Dan sebelum itu terjadi, Ridwan Kamil ternyata sudah dihabisi lebih dulu oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya, oleh orang-orang terdekatnya, oleh tim sesnya sendiri. Ya semoga Ridwan Kamil sadar dan kemudian setelah sadar bisa kemudian melakukan langkah-langkah yang tepat. Karena kalau ini tidak disadari, ya dia kan benar-benar habis setelah ini. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.